Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mau mempresentasikan tugas hasil diskusi kami dari tugas mata kuliah dasar pemrograman mobile, mana tugasnya itu membuat proyek eh, mobile berbasis kreatif. Di sini kami membuat sistem aplikasi peminjaman buku perpustakaan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk introduction untuk atau memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok ini. Yang pertama saya sendiri Nur Fauzan Hanif, kedua ada Olive Hazani, ketiga ada Sahdan Triando, keempat ada Tommy Seprim Taulasan, yang terakhir ada Mardia Oksana Apriani. Lanjut. Baik, langsung saja ke background of the project-nya. Background-nya itu kehadiran aplikasi mobile untuk sistem peminjaman buku memiliki alasan kuat dalam mendukung aksesibilitas yang lebih luas, serta kemudahan pengelolaan sistem secara efisien dengan aplikasi mobile. Pengguna memiliki akses yang lebih mudah dan cepat ke sistem peminjaman buku dari mana saja dan kapan saja. Ini memperluas cakupan layanan perpustakaan, menghilangkan keterbatasan akses fisik ke lokasi perpustakaan. React Native memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat diakses melalui berbagai platform seperti iOS dan Android dengan menggunakan basis kode yang sama. Ini mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan, serta memastikan bahwa pengguna dari berbagai perangkat dapat menikmati layanan yang seragam. Kemudahan pengelolaan melalui aplikasi mobile, manajemen peminjaman buku dapat dilakukan dengan lebih efisien. Staf perpustakaan dapat memantau dan mengelola inventaris buku, melacak peminjaman, dan memproses permintaan pengguna secara real-time melalui platform yang terintegrasi dengan sistem perpustakaan. Next. Nah, dalam proyek ini kami memiliki tiga planning, analisis dan perancangan. Yang pertama adalah analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis sistem dari sistem yang sudah berjalan. Pada perpustakaan, kami mengambil eh, contoh kasus di perpustakaan Universitas Islam Riau untuk mengetahui alur proses yang berjalan secara terinci digunakan flowchart. Flowchart dibuat untuk menerapkan proses apa saja yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana proses apa saja yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan dokumen apa saja yang terlibat. Nah, hasil analisisnya ada prosedur pencarian buku yang berjalan sekarang didapat masalah. Yang pertama, pengunjung harus datang terlebih dahulu untuk mencari buku yang dicari. Kedua, proses pencarian buku dilakukan dengan komputer. Ketiga, seringkali pengunjung tidak menemukan buku yang mereka cari. Next. Yang kedua adalah sistem desain. Bahwasanya sistem desain ini kami menggunakan Figma untuk membuat tampilan antarmukanya. Next. Dan yang ketiga ada estimasi. Estimasi yang diperlukan dalam perancangan proyek. Proyek ini adalah yang pertama sumber daya, biaya, dan jadwal pengerjaan sebagai usaha dalam pengembangan ternak. Keberanian untuk melakukan pengukuran kuantitatif bila hanya data kualitatif saja yang ada. Nah, eh, ada beberapa hal yang menimbulkan ketidakpastian dalam estimasi. Yang pertama, kompleksitas proyek. Kedua, ukuran proyek. Ketiga, ketidakpastian struktural. Dalam estimasi, pengembang harus mengukur risiko yang dengan parameter tingkat ketidakpastian pada estimasi kuantitatif terhadap sumber daya, biaya, dan jadwal pengembangan. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem yang pertama adalah use case diagram yang akan dijelaskan oleh Sadan Triando. Pada Sadan, silakan. Oke, terima kasih Nur Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram perpustakaan kami.
Ya, diagram use case perpustakaan ini adalah representasi grafis dari interaksi antara sistem perpustakaan dengan aktor-aktor eksternal, seperti pengguna atau entitas lainnya. Use case mewakili fungsionalitas sistem yang dapat digunakan oleh aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti pada use case diagram kami, di sini user atau aktor bisa melakukan untuk melihat katalog, melakukan mendaftar, membuat kartu anggota, meminjam buku, dan bisa mengextend untuk panjangan waktu pinjam. Dan aktor admin perpustakaan bisa melakukan untuk mendata buku yang akan dipesan, mendata buku yang sedang dipesan, memberikan kartu anggota. Sekian saja tentang use case diagram saya, akan dikembalikan oleh ke Nur Fauzan. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sistem application ada data flow diagram untuk sistem aplikasi peminjaman buku kasus perpustakaan Universitas Riau akan dijelaskan oleh Olip Hazani. Pada Olip, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Han. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram atau DFD. DFD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi. DFD memodelkan bagaimana data diproses dalam sistem dari masukan hingga keluaran, serta bagaimana data bergerak melalui berbagai komponen sistem. DFD sangat berguna dalam analisis, perancangan, dan dokumentasi sistem informasi. Di sini ada komponen dan konsep dalam DFD. Yang pertama ada entitas eksternal. Entitas eksternal adalah elemen di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem seperti pengguna, sistem lain, atau entitas eksternal lainnya. Dan prosesnya dalam DFD adalah unit prosesan di dalam sistem yang melakukan transformasi data, proses pengubahan masukan menjadi keluaran output dengan cara tertentu. Dan ada aliran data. Aliran data adalah representasi dari data yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem. Aliran data menunjukkan bagaimana data dikirim dari entitas eksternal ke proses, antara proses, dan dari proses ke entitas eksternal. Dan ada juga penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tempat di mana data disimpan dalam sistem. Ini mewakili tempat penyimpanan data dalam bentuk basis data, file, atau sistem penyimpanan lainnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Akan saya kembalikan oleh Han. Selanjutnya di sistem aplikasi desain itu ada Entity Relationship Diagram atau IRD yang akan disampaikan oleh Pardia. Pada Pardia, dipersilakan. Terima kasih kepada Nur Fauzan Hanif. Di sini saya akan menjelaskan ERD yang telah kami buat. Yang pertama, ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram, yang dimana ERD tersebut adalah konteks sistem perpustakaan, peminjaman perpustakaan yang telah kami buat. Yang pertama terdapat entitas, yang dimana entitas itu ada dosen, mahasiswa, anggota, peminjaman, staf, buku, denda, dan klasifikasi. Lalu yang kedua ialah hubungan, di mana hubungan itu seperti dosen yang menjadi anggota, lalu anggota dapat meminjam buku, dan jika terlambat dia akan mendapatkan denda. Lalu yang dimana staf itu dia adalah gunanya sebagai klasifikasi, yang dimana klasifikasi itu adalah seperti sebelum dimasuk ke dalam rak itu akan dikategorikan dulu
seperti nomor berapa dan dimasuk dalam buku apa. Sekian dari saya serahkan lagi kepada Nur Fauzan Hanif. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada UI UX atau desain antar terbuka yang akan dijelaskan oleh Ogi. Ogi dipersilakan. Baik, berikut hasil dari UI UX yang kami desain. Yang pertama akan menampilkan yaitu bagian utamanya. Lalu di sini user bisa login ataupun mendaftar. Nah, ketika user memiliki akun, maka akan mengarahkan untuk login. Nah, sebelumnya untuk melanjutkan bagian kinerjanya UI UX, saya akan menjelaskan sedikit desain antarmuka pengguna ataupun UI UX. Itu alat yang digunakan dalam desain antarmuka pengguna atau user interface dan pengalaman pengguna user experience untuk mengembangkan dan menguji konsep desain sebelum implementasi sebenarnya. Nah, ini membantu tim desain dan pengembangan untuk memahami, menguji, dan memperbaiki solusi desain. Sebelumnya, untuk memastikan bahwa pengguna akan memiliki pengalaman yang baik ketika menggunakan produk atau aplikasi. Nah, UI UX dalam sistem peminjaman buku adalah aspek penting dalam merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang memadai untuk sistem tersebut. Baik, selanjutnya ini ketika user memiliki akun maka akan login, tinggal diketik saja. Nah, selanjutnya ini adalah bagian homepage. Berikut daftar buku-buku yang mana user bisa meminjamnya. Di sini user bisa mencari buku yang ingin dipinjam. Misalnya dia ingin membangun startup software house. Lalu setelah dia klik ini, maka akan muncul tampilan buku beserta sedikit deskripsi dari bukunya tersebut. Nah, ketika user ingin pinjam buku, maka akan menampilkan form yang mana akan dimintai data diri dari seorang user. Lalu setelah selesai, maka akan tersimpan di sini. Misalnya ini user sudah meminjam buku dasar-dasar pemrograman dengan Python. Itu terhitung mulai dari misalnya tanggal 1 bulan 12 dan akan selesai tanggal 8 bulan 12. Nah, berikutnya ini adalah tampilan data dari seorang user ataupun info. Nah, ketika user ingin log out ataupun keluar dari sebuah aplikasi, maka akan kembali ke login ataupun sign up. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Han. Terima kasih. Baik, terima kasih Ogi penjelasannya.
berakhir pula penjelasan dari Buya desain antarmukanya, maka berakhir pula presensi dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.